Shalom everyone, kembali lagi di YouTube channel ini. Gimana kabar semuanya? Semuanya pasti baik-baik dalam lindungan Tuhan ya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Oke, terima kasih, selamat menyaksikan. God bless you. 3, 2, 1. Shalom bagi kita sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Delvita Mary Katrin. Saya dari Prodi S1 Teologi dari Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia. Pada kesempatan kali ini, tujuan dari pembuatan video ini adalah terkait dengan penyelesaian tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah hermeneutika. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan bagi saya dan juga bagi kita sekalian yang akan mendengarkan video ini dalam perenungan firman ini. Biarlah Roh Kudus yang akan mengurapi dan menjelaskan bagi kita dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menyaksikan. Jauh sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami pada saat ini ya Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran-Mu, di mana kebenaran ini yang akan menjadi kekuatan dan dasar dalam kehidupan kami. Sehingga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, ada roh iman yang Engkau munculkan dalam kehidupan kami, sebab kami rindu Tuhan untuk hidup sesuai dengan apa kata firman-Mu. Kami tidak mau hidup menurut apa kata dunia ini ya Tuhan, tapi kami rindu hidup seperti apa yang Engkau firmankan dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami izinkan Engkau untuk mengambil alih seluruh kehidupan kami untuk mendengarkan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya tidak ada kuasa pencuri dalam bentuk apapun, sebab kuasa-Mu dan Roh-Mu lebih besar di dalam kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, putra-putri kerajaan surga yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam perenungan firman kita pada saat ini, yaitu sudah terambil di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-40. Yohanes 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-40. Tema firman Tuhan dalam perenungan ini adalah jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jikalau engkau percaya atau jikalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah. Di mana dalam pembacaan ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-40, tema ini terambil di ayat yang ke-40. Puji Tuhan, dalam pembacaan ini kita melihat bahwa kisah ini dari judulnya tentang Lazarus dibangkitkan, ini menceritakan tentang kebangkitan seorang Lazarus ya, dan sebuah peristiwa penting yang menunjukkan kuasa Tuhan Yesus atas maut atau kematian yang dialami oleh seorang yang bernama Lazarus ini. Nah, kemudian kita akan melihat dari pembacaan ini ada beberapa tokoh utama yang kita dapati dalam pembacaan ini. Yang pertama kita akan melihat di dalam ayat yang pertama, di situ saya akan bacakan bahwa ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus, dan ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Jadi kita melihat bahwa Lazarus ini adalah seorang saudara dari Maria dan Marta yang tinggal di Betania, dan ia disebut sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita boleh melihat di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Dan ketika Lazarus ini sakit, ia kemudian mati. Dan peristiwa ini yang menjadi latar belakang mujizat yang besar yang diadakan oleh Tuhan Yesus. Dan yang menjadi mujizat pada saat itu adalah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Lazarus ini melambangkan kondisi manusia yang tidak berdaya dan membutuhkan pertolongan ilahi. Kemudian tokoh selanjutnya yang bisa kita lihat di sini adalah Maria dan Marta. Di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, dan kemudian bisa kita dapati di ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-27. Mereka ini adalah dua orang perempuan yang bersaudara, bahkan yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus ya. Maria ini dikenal sebagai perempuan yang mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak wangi
dan menyekanya dengan rambutnya. Di Yohanes pasal 11 ayat yang kedua dapat kita temui di sini. Marta juga dikenal sebagai seorang yang aktif dan langsung berinisiatif menemui Tuhan Yesus ketika ia datang. Itu di ayat yang ke-20. Kedua wanita ini mewakili orang-orang percaya yang memiliki relasi personal dengan Tuhan, tetapi imannya sedang diuji saat menghadapi realitas kematian saudaranya, yaitu Lazarus. Dan kemudian juga kita bisa melihat tokoh yang kemudian adalah Tuhan Yesus itu sendiri, yang ada di ayat 4, ayat yang ke-6, ayat yang ke-23, ada di ayat 35, dan kemudian ada di ayat 43. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus di sini adalah pusat dari kisah peristiwa yang terjadi dalam pembacaan ini. Ia menunjukkan bahwa sisi kemanusiaannya melalui tangisan dan sisi keilahiannya melalui mujizat kebangkitan. Ia sengaja menunda datang ke Betania agar melalui peristiwa ini kemuliaan Allah dinyatakan dan banyak orang menjadi percaya. Ucapannya dalam ayat yang ke-40 adalah klimaks iman, hanya melalui percaya bahwa bisa menyaksikan kemuliaan Allah. Dan pada saat itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan yang berikutnya, tokoh-tokohnya ini terdapat murid-murid dan orang Yahudi, di mana terlihat di ayat yang ke-7, ayat 16, 31, ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-46. Mereka-mereka ini menjadi saksi peristiwa yang terjadi dalam kematian Lazarus dan pada saat Lazarus dibangkitkan. Dan beberapa percaya, tetapi yang lain justru juga melaporkan kepada imam-imam kepala yang akhirnya mempercepat peristiwa penyaliban Yesus. Ini menunjukkan bahwa mujizat ini bisa membawa reaksi yang berbeda tergantung pada sikap hati. Nah, kita akan melihat bagaimana tindakan manusia yang ada di dalam pembacaan ini. Kita akan melihat di ayat yang ketiga, saya akan bacakan tindakan manusia melalui sikap Marta dan Maria di sini, atau bagian kita manusia, yaitu dan Lazarus yang sakit itu. Saya ulangi ya, di ayat yang ketiga, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Tuhan Yesus, dan kemudian mereka berkata sama Tuhan Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Tindakan yang pertama yang dilakukan manusia di sini adalah mengirim kabar kepada Tuhan Yesus saat Lazarus mati. Di ayat yang ketiga ini menunjukkan bahwa ini adalah kepercayaan awal mereka kepada kuasa Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus ini mampu untuk menyembuhkan saudara dari Maria dan Marta ini, sehingga mereka mengirimkan kabar ini dengan penuh kepercayaan kepada Yesus. Kemudian tindakan yang kedua yang terjadi dalam pembacaan ini dapat kita temui di ayat yang ke-21, bahwa ekspresi kekecewaan dan iman yang terbatas. Ini poin yang kedua. Di ayat yang ke-21, di situ ada kalimat yang berkata bahwa ketika Marta mendengar bahwa Tuhan Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumahnya. Kemudian di ayat 1, maka kata Marta kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Nah, di sini Marta percaya kuasa Yesus, tetapi pada saat yang bersamaan ia membatasi kuasa itu hanya pada waktu sebelum Lazarus mati. Nah, kita melihat kemudian tindakan yang ketiga, yaitu pengakuan iman Marta, tetapi dengan pengertian yang umum. Kita melihat di sini di ayat yang ke-24, yaitu kata Marta kepadanya, atau kata Marta kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jadi di sini Marta percaya akan kebangkitan akhir, tetapi belum memahami bahwa Yesus adalah sumber kehidupan saat ini juga. Nah, kemudian kita akan melihat di dalam pengertian secara rohaninya apa yang dilakukan oleh Marta dan Maria ini. Bagaimana iman yang ditunjukkan oleh mereka ini.
Dan kita melihat dari Marta bahwa Marta ini tetap datang kepada Tuhan Yesus meskipun dalam duka cita. Tadi di ayat yang ke-20 bahwa ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi dan mendapatkannya. Kita melihat bahwa hal ini menunjukkan bahwa hati yang tetap mencari Tuhan meskipun situasi penuh dengan kekecewaan. Dan kemudian yang kedua yaitu pengakuan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Kita melihat bagaimana iman mereka muncul dalam ayat yang ke-27, bahwa aku percaya bahwa Engkau adalah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Nah, di sini terdapat iman yang tulus, yang menjadi dasar mujizat besar yang menyembuhkan saudara dari kedua wanita ini, atau Maria dan Marta. Walaupun Marta ini belum sepenuhnya mengerti apa yang akan terjadi. Dan kita akan melihat apa yang menjadi tindakan Tuhan Yesus. Di bagian Tuhan Yesus yang pertama, yaitu Yesus ikut menangis bersama mereka. Ada di ayat yang ke-35, maka menangislah Yesus. Di situ menunjukkan bahwa Yesus itu peduli dengan penderitaan manusia. Ia bukan hanya Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi juga dapat merasakan apa yang dialami dalam batin manusia. Dan kemudian yang kedua, yaitu Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Tindakan Tuhan Yesus ini terdapat di ayat yang ke-43. Yesus berkata dengan lantang bahwa Lazarus, marilah keluar. Di sini menunjukkan kuasa ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus secara nyata. Dia bukan hanya mampu menyembuhkan, tetapi juga membangkitkan orang mati. Dan kemudian kita melihat dari semua peristiwa yang terjadi ini, tujuannya adalah yang pertama, supaya orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bisa melihat di ayat yang ke-15. Di ayat yang ke-15 firman Tuhan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat, di ayat yang ke-15 ya, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Jadi intinya di sini adalah supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi peristiwa ini bukan hanya sekedar keajaiban yang dijadikan oleh Tuhan Yesus, tetapi ini adalah sarana untuk membangun iman murid-murid pada saat itu dan orang-orang yang melihatnya. Dan kemudian pun yang kedua, tujuan dari peristiwa Tuhan Yesus membangkitkan seorang Lazarus dari kematiannya ini, dan di mana Tuhan Yesus mengambil satu tindakan untuk tidak langsung hadir pada saat kematian Lazarus pada waktu itu. Tujuannya itu tadi yang pertama, dan kemudian yang kedua, supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Di ayat yang keempat, Tuhan jelas berkata bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Jadi tujuan akhir dari setiap krisis adalah agar Allah ini dapat dimuliakan dan manusia itu semakin mengenal siapa pribadi Allah itu sendiri yang terjadi dalam diri Tuhan Yesus. Nah, kita bisa melihat dari pembacaan kita ini, dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir ini saya tidak bacakan secara full. Saya membacakan saja dari setiap poin-poin ayat yang ada, dan kita bisa melihat dari tema yang tadi saya sampaikan, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Konteks ini adalah ucapan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Marta saat ia ragu membuka kubur Lazarus karena sudah 4 hari meninggal. Dan Tuhan Yesus mengingatkan bahwa iman adalah kunci untuk melihat kuasa Allah. Nah, di sini iman bukan hanya percaya bahwa Yesus bisa melakukan sesuatu, tetapi juga mempercayakan waktu dan caranya. Artinya kita percaya akan apa yang Tuhan akan perbuat dan lakukan dalam keadaan yang mustahil. Dan melalui iman
kita akan melihat Allah bekerja melampaui logika dan keterbatasan manusia. Dan dari pembacaan ini yang menjadi penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari, saya mengambil poin ada 3, yaitu yang pertama, percaya kepada Tuhan walau belum melihat hasilnya. Seperti yang dialami oleh Marta, bahwa dia merasa ragu. Awalnya dia percaya kepada Tuhan, tetapi ketika dia melihat kenyataan, dia masih merasa ragu. Bahwa dia percaya bahwa ya Lazarus akan dibangkitkan, tetapi pada akhir zaman. Di sini percaya kepada Tuhan walau belum melihat hasilnya, seperti Marta. Iman sering diuji ketika harapan tampaknya telah mati. Ya, tapi iman akan membuka jalan bagi mukjizat terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, yaitu berserah dan tetap datang kepada Tuhan Yesus di tengah kekecewaan. Artinya bahwa jangan kita biarkan luka batin itu menjauhkan kita dari Tuhan. Ketika kita berharap pada waktu kita mengalami penderitaan, pada waktu kita mengalami pergumulan yang besar, dan kemudian kita minta tolong kepada Tuhan, dan mungkin pada saat itu Tuhan belum menunjukkan pertolongannya, jangan biarkan luka batin kita itu menjauhkan kita dari Tuhan. Jangan sampai keadaan yang kita alami ini membunuh iman kita atau membuat kita mundur dari Tuhan. Tetapi kita melihat bagaimana upaya Marta ini dan Maria ini untuk terus percaya kepada Tuhan, sekalipun pada waktu itu mereka melihat dengan nyata bahwa adik mereka ini atau saudara mereka ini sudah 4 hari mati di dalam kuburan. Tetapi melalui iman percaya mereka berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kemudian poin yang ketiga adalah kita melihat setiap masalah sebagai kesempatan untuk melihat penyataan kemuliaan Tuhan. Jadi dalam setiap masalah apapun, dalam setiap krisis kehidupan apapun yang sedang dialami hari-hari ini, ada potensi, mungkin dalam setiap keadaan itu akan ada potensi untuk kita bisa menyaksikan, akan muncul kesaksian besar jika kita tetap percaya kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita alami, seperti apa yang telah dialami oleh kisah Maria dan Marta tentang kematian saudaranya, di sini Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib dan perbuatannya yang besar, yang dapat dirasakan dan dilihat bahkan dialami oleh orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Karena iman itu bekerja ketika sesuatu yang belum kita lihat namun kita percaya. Dan itulah yang akan dinyatakan dan terjadi dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita bersyukur untuk kebenaran ini. Biarlah firman ini dapat memberkati bagi setiap kita. Mohon maaf jika ada keterbatasan saya dalam menyampaikan dan menjelaskannya. Saya juga masih belajar, dan kiranya Tuhan yang terus memampukan kita dan memberikan hikmat untuk memahaminya lebih lagi. Sekali lagi, untuk menutup perenungan ini, saya mau mengajak kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah haleluya, Engkau jelaskan bagi kami ya Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Ampuni kami dalam keterbatasan kami memahami firman-Mu Tuhan. Terus ajar kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati, yang mau dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya dalam keadaan apapun yang kami alami, kami percaya akan Engkau, bahwa iman kami akan muncul di setiap peristiwa dan keadaan ketika kami lemah, sebab disitulah kuasa-Mu menjadi sempurna dan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah menyaksikan video ini. Mohon maaf jika ada keterbatasan saya, dan kepada Bapak dosen saya ucapkan terima kasih Pak buat waktu yang telah diberikan kepada saya dan kesempatan ini. Puji Tuhan, terima kasih, dan sampai jumpa di lain waktu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.